Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita dari Bogor juga, di mana kami akan menjelaskan sedikitnya ada beberapa pencemaran laut yang terjadi di sekitar kita. Kali ini kita sudah ada di Plantar 2 yang merupakan salah satu akses jalur perekonomian yang ada di Kota Tanjung Pinang. Namun akan sangat disayangkan sekali nanti menurut kami ada beberapa sampah yang menjadi salah satu bukti pencemaran laut di sekitar kita. Mari ikuti, yuk! Pencemaran laut di Kota Tanjung Pinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau bukanlah hal lagi yang tabu di dalam masyarakat. Khususnya, pencemaran laut di kawasan Plantar 2 Tanjung Pinang telah menjadi isu serius yang mempengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai salah satu kawasan pesisir yang padat aktivitas ekonomi, Plantar 2 menghadapi berbagai sumber pencemaran seperti limbah rumah tangga, limbah kapal, hingga sampah plastik yang mencemari perairan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan laut, serta terbatasnya upaya pengelolaan limbah dalam penegakan hukum terkait. Pencemaran di kawasan ini berdampak langsung pada ekosistem laut seperti rusaknya terumbu karang, menurunnya populasi ikan, dan terganggunya keanekaragaman hayati. Padahal, di dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 69, melarang pembuangan limbah atau bahan lain yang dapat mencemari lingkungan termasuk pencemaran laut. Lalu juga, di dalam Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, di mana dijelaskan juga peraturan ini mengatur tentang pengelolaan sampah di wilayah Kota Tanjung Pinang, termasuk pengelolaan sampah di kawasan pesisir seperti Plantar 2. Oke, baik, di sini dengan saya Lentina Firlahi Lazia. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu masyarakat yang tinggal di daerah Plantar 2 ini. Permisi Pak, dengan nama Bapak siapa? Pak Iwan. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak terkait lingkungan Plantar 2 ini. Sebelumnya Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? Lumayan lama deh, mau 36 tahun. Oh, 36 tahun. Berarti Bapak emang asli sini? Nggak asli tapi Plantar udah. Cuman udah lama menetap di sini di Plantar 2. Di sini saya ingin menanyakan terkait masalah sampah yang ada di lingkungan Plantar 2 ini Pak. Kira-kira kalau misalnya dengan padatnya kegiatan di Plantar 2 ini, sampah itu akan terus ada dan itu yang
akan terus ada dan untuk kebersihan itu. Saat ini usianya memang sudah diajarkan oleh pemerintah. Ya. Namanya sampah kan. Kadang-kadang buang ke laut, kadang-kadang yang makan ke tong sampah, itulah kan. Nah, di saat ini masih lumayan lah lagi bantuan pemerintah ini. Oh berarti sebelumnya sebelum ditegakkan peraturan itu untuk membersihkan ini Kotor lagi kalau lembaga pemerintah. terus kalau untuk dari pemerintah sendiri bersih ada jadwal pembersihan untuk lingkungan Pantai Dua ini itu minggu sekali atau bulan sekali? Oh, tiap hari. Oh tiap hari. Tapi pengen laut. Ada pembersihan. Oh iya, kalau untuk sampah yang di laut. Ada ya pegawai ini. Kalau untuk sampah-sampah di laut itu sampahnya itu berasal dari penduduk sendiri juga atau emang harus yang membawa juga sampahnya? Sampah itu berasal dari penduduk sini lah. Tapi lumayan sampai. Sekarang pemerintah juga udah ada kebijakan dari pemerintah untuk warga Johor ini tidak membuang. Ya, tapi namanya sampah kan, namanya manusia kan layaknya kan. Iya. Jadi kadang-kadang ya bisa juga lah dilakukan kan. Tapi yang jelas udah ada di pemerintahan itu mengajarkan anak buahnya membuang sampah. Berarti peraturan itu udah ditegakkan lah ya Pak dan udah berjalan. Nah itu saya Pak wawancara dari saya dari pihak Pak. Baik, saat ini saya sudah bersama Pak Denny, salah satu pekerja yang ada di Tantangan sini. Saya mau bertanya terkait bagaimana pendapat Bapak lingkungan kita, sampah-sampah yang ada di sini. Ganggu lah. Kalau harapan Bapak untuk Bisa jadi kalau untuk masyarakat di sini mungkin ada nggak sih Pak bergerak itu memang setelah akan Bapak bagaimana melihat masyarakat ini beraktivitas namun tidak menjaga. Memang ada sebagian masyarakat yang sadar dengan kebersihan lingkungan, ada juga sebagian yang tidak ya. Mungkin cukup sekian saja Pak yang bisa saya wawancara. Baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan melihat bukti pencemaran laut yang diakibatkan oleh sampah teman-teman. Bisa dilihat di samping kanan saya dan ini sangat mengkhawatirkan sekali teman-teman ketika pencemaran laut ini dapat mencemari warga sekitar, karena warga sekitar juga menggunakan air ini untuk mereka mencuci pakaian, mencuci piring, atau bahkan segala bentuk kegiatan yang akan muncul penyakit akibat dari sampah ini. Maka ini akan sangat mengkhawatirkan sekali teman-teman. Jadi kami berharap setelah adanya video ini mungkin dapat mengedukasi masyarakat sekitar, terutama pemerintah untuk dapat menangani permasalahan ini dengan serius. Nah kan lumayan 1 menit.
Halo teman-teman, kita tadi barusan udah turun secara langsung melihat kondisi di Plantar 2, dan ini salah satu rekan saya yang tadi turun juga dan rekan-rekan yang lainnya. Gimana Joy tadi pengalamannya melihat kondisi Tanjung Unggat tentang sampahnya? Kalau menurut aku, yang aku lihat itu sangat memprihatinkan sih, karena mereka banyak beraktivitas di sana, namun disayangkan sekali mereka itu minim kesadaran terhadap meminimalisir pengurangan sampah itu. Karena yang kulihat sendiri, ternyata mereka itu juga termasuk yang sibuk banget di sana melakukan aktivitas, tapi tuh kayak kesadaran mereka itu tidak terbangun. Dan setelah tadi aku beberapa kali wawancara, yang mereka sampaikan, ya sebagian sih Kak, kami melakukan pembersihan terhadap lingkungan, tapi lingkungannya itu lingkungan pribadi mereka. Tapi di luar dari itu juga tadi aku juga melihat kan ada beberapa pelaku usaha juga yang membuang limbahnya itu justru sangat disayangkan sekali teman-teman, langsung ke laut. Kalau tadi aku ada, mungkin nanti bisa ditampilkan oleh editor, nanti ada footage, ada tadi aku tag tentang orang buka usaha laundry, itu dia buang limbah laundrynya itu langsung ke laut. Padahal kan kalau misalnya ibaratnya kita merujuk kepada beberapa aturan, contohnya ada Perda 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, itu sebenarnya ada tanggung jawab pelaku usaha untuk tidak mencemari lingkungan. Namun ada beberapa hal yang mungkin tadi terlihat oleh kita sehingga itu sangat mengkhawatirkan sekali. Sayangkan banget ya. Terlebih Joy, di kawasan Plantar itu juga, kalau misalnya kita tadi kita tuh jalan di Plantar 2 teman-teman, di situ juga salah satu pusat roda perekonomian Tanjung Pinang tuh ada di situ. Iya. Bongkar muat kapal di situ. Lalu juga selain bongkar muat kapal juga ada juga tuh kalau sore-sore ada anak kecil yang berenang secara langsung ke Iya, karena mereka laut. menikmati juga ya. Dan akan sangat mengkhawatirkan sekali gitu loh kalau misalnya kita lihat ada anak kecil berenang tapi digenggelin sama sampah, pasti itu secara kesehatan juga tidak baik. Betul. Tapi kira-kira Joy, menurut Joy dan kita lah, langkah yang bisa kita lakukan sebagai anak muda itu untuk nanganin hal-hal kayak gini gimana sih? Maksudnya kita kan boleh niru beberapa negara yang kayaknya aware banget sama tentang sampah gitu. Ya, bahkan sampai mereka melakukan tarif harga untuk orang yang buang sampah. Ya. Nah kira-kira itu kan kalau misalnya itu kan punishment yang diberikan oleh pemerintah. Kira-kira kesadaran diri oleh anak muda itu harus di mindset seperti apa? Kalau menurut aku sih lebih kayak kembali ke konsumsi. Iya, kalau bisa ketua atau RT yang ada di tempat sudah bisa lebih aware dan peduli dengan lingkungan masyarakat. Jadi mereka yang berekonomi dengan usaha di sana juga lebih peka, karena kalau jadi manusia itu kalau nggak ditegur juga bakalan ada kesadaran. Jadi memang perlunya kesadaran dari lingkungan kita sih, dengan cara mungkin dari Pak RT-nya gitu, atau ketua-ketua yang ada di sana mungkin bisa membantu untuk memberitahukan mereka lebih aware lagi gitu sih. Iya. Kalau dari aku sih, di luar dari kita kasih kepada edukasi kepada RT RW-nya, kalau aku lebih kepada untuk coba deh anak muda untuk lebih memperhatikan lingkungannya, karena kita ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak muda teman-teman, itu langsung memungut sampah di kawasan-kawasan yang mungkin sangat jauh dari sampah. Kalau teman-teman bisa lihat, pernah ada Pandawara itu dia bersihin sampah, itu sebenarnya adalah salah satu demonstrasi anak muda untuk dapat melakukan hal-hal yang bisa menyentil pemerintah, yaitu adalah dengan terjun langsung untuk memungut sampah. Lalu juga di luar dari itu, sebenarnya teman-teman, terkait permasalahan sampah ini nggak hanya kompleks hanya kepada kesadaran masyarakatnya saja, tapi peran pemerintah itu juga sangat penting banget. Kalau tadi ada satu hal yang mungkin aku pernah tulis di tahun 2023 di salah satu jurnalku itu melihat tadi ternyata kondisinya itu tidak berubah. Jadi waktu itu aku turun lapangan Joy, kondisinya itu nggak berubah sama sekali ketika pas waktu itu aku ngambil survei terkait kesadaran hukum masyarakat di kawasan tersebut, Pasar KUB, kepada pengelolaan sampah. Ternyata di Perda 3 2015 yang tadi aku bilang juga, yang sampai saat ini tidak pernah dirubah, itu sebenarnya
tidak ada satu punishment ataupun satu hal yang mungkin dapat diberikan kepada masyarakat secara langsung ketika mereka melakukan pencemaran lingkungan. Kalau misalnya kita lihat di beberapa aturan seperti di undang-undang lingkungan, undang-undang pengelolaan sampah, itu ada punishment-nya. Dendanya itu minimal itu Rp500.000. Oh, jadi kalau orang yang buang sampah juga ada dendanya ya? Ada dendanya Rp500.000. Tapi itu semuanya tahap, yaitu adalah ada teguran sekali, teguran 2 kali, dan teguran ketiga kali itu langsung ditindak secara langsung oleh pengawas tempat pembuangan sampah sementara, TPS namanya. Nah, kalau tadi aku lihat justru di kawasan KUD itu, dari tempat pembuangan sampahnya saya, teman-teman, itu sudah tidak layak pakai sekali, sudah bolong-bolong. Dan maksudku ini juga harus diperbaiki sih secara terus-menerus, karena aku harap, sebenarnya kasihan banget ngelihat salah satu tempat yang mungkin bisa jadi tempat yang cukup nyaman, tempat yang cukup asri, tapi karena masalah sampah gini kita jadi kayak gak enak gitu tadi pas jalannya. Tapi di luar itu, Joy, kira-kira ini terakhir lah, kalaulah Joy itu ditempatkan sebagai pemuda setempat, dan tadi tuh di pemuda Plantar 2 lah, kira-kira Joy mau ngelakuin apa? Kalau mungkin aku jadi pemuda yang ada di sana, pastinya aku bakalan hidup secara langsung yang tadi Baga sampaikan, karena dengan dia terjadi secara langsung juga bisa kita menjaga lingkungan kita, karena yang aku lihat kalau misalnya kita numpuk untuk lapor ke sini, kayaknya gak bakalan jadi solusi. Lebih baik kita emang terjadi secara langsung seperti yang kami lakukan. Ya, sebenarnya itu ya yang penting, kita harus terjun langsung melihat kondisi kawasan sekitar kita. Oke, terima kasih Alina ya, ada langsung lewat gitu. Jadi ini sebenarnya teman-teman kontak ini sebenarnya di belakang kita ini semuanya itu adalah kelompok kita. Mereka lagi bingung mau ngapain sebenarnya. Briefingnya kalian ngomongnya macam-macam tentang sampah, tentang apa, termasuk kita yang lagi ngomong di sini. Tapi di luar dari itu teman-teman, sangat menarik sekali sih. Maksudnya dengan tugas video hukum lingkungan maritim ini, kita jadi terlihat langsung hal-hal yang tidak pernah mungkin ya kita sadari gitu. Kayak aku sering ke pasar KUD karena aku sering belanja. Ya, soalnya akamsi aku. Akamsi ini aku di TPL. Jadi kalau belanja di pasar KUD. Tapi aku nggak pernah kenotis hal-hal yang kayak kotor gitu. Ternyata sampahnya sampai sebanyak itu. Ya kotor sih kotor, maksudnya lihat sampahnya ternyata sebanyak itu. Padahal kan itu lumayan penting sekali kan untuk maksudnya untuk masyarakat sekitar. Jadi aku harap sih setelah adanya video ini, mungkin kita anak muda sama-sama untuk sadar sama lingkungan, peduli sama lingkungan. Jangan hanya peduli sama standar TikTok teman-teman, tapi peduli sama lingkungan itu juga penting gitu. Kalau misalnya bisa ditaraf cowok mapan tuh, kayaknya cowok mapan tuh harus juga peduli lingkungan kayaknya. Cewek independen juga harus peduli lingkungan kayaknya. Jadi biar pas itu kan kalau ngikut tren sekarang. Jadi aku harap teman-teman bisa mengamati nanti video hasil dokumenter kita, lihat kondisinya bagaimana, dan mungkin itu aja kali ya. Iya. Joy, ada penutup? Mungkin buat anak muda, apalagi khususnya mahasiswa, mari kita jaga lingkungan kita, dan kita harus lebih aware dengan sekitar kita supaya kita jadi penggerak buat orang-orang di sekitar kita. Itu aja guys. Oke guys, terima kasih Dharma. Anjing. Udah kayak gitu kan? Habis memori bisa kan? Bisa. Tapi itu kayak nggak natural lah, Lep.
record. Iya, yang izinnya off record. Di sini kita kenalin bapaknya itu siapa namanya. Nah, udah kayak gitu